Saudara diduga lakukan rekayasa berita acara pemeriksaan, dua anggota Polsek Cilandak diperiksa Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Tapi kenapa di BAP saya terlampir barang-barang narkoba di BAP saya tadi? Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Saya punya relasi juga ke Kapolres loh. Inilah rekaman video amatir saat seorang saksi pelapor kasus penganiayaan yang melayangkan protes kepada dua penyidik di Sentra Pelayanan Kepolisian Polsek Cilandak, Jakarta Selatan, saudara. Saksi pelapor ini tidak terima adanya tambahan barang bukti narkotika pada kasus penganiayaan. Dalam video perekam sekaligus saksi dalam kasus penganiayaan yang ditangani di Polsek Cilandak menduga adanya rekayasa dalam BAP yang membuat perekam protes kepada kedua penyidik. Di BAP saya tadi. Bukan, salahnya saya nggak bisa kayak begitu. Saya punya relasi juga ke Kapolres loh. Tapi kenapa di BAP saya? Atas kejadian ini, saudara, dua anggota Polsek Cilandak kini tengah diperiksa oleh Propam. Divisi Propam Polres Jakarta Selatan kini menduga ataupun kini juga tengah mendalami kasus ini, termasuk adanya dugaan pelanggaran baik kode etik maupun pidana dalam kasus ini. Dua anggota yang bertugas sebagai penyidik ini diduga telah merubah isi berita acara pemeriksaan dengan menambahkan barang bukti narkotika dalam kasus penganiayaan yang dilaporkan warga ke Polsek Cilandak. Kita menurunkan dari tim Propam Polres Metro Jakarta Selatan. Ya. Yang kedua juga kita dari pihak Propam akan memanggil, mengklarifikasi ya yang melaporkan itu. Kemudian dari pihak Polsek juga terus akan melakukan langkah-langkah proses ya yang memang ini nanti akan kita lanjutkan terus. Gitu. Mereka sudah dilakukan pemanggilan dan sudah dilakukan pemeriksaan untuk dimintai keterangan. Tapi kenapa di BAP Membahas saya soal dugaan rekayasa berita acara pemeriksaan atau BAP oleh penyidik Polsek Cilandak, kita bahas bersama dengan Komisioner Kompolnas, Mas Yusuf Warsim. Selamat petang, Mas Yusuf Warsim. Selamat petang, Bung Yasir. Mas Yusuf, ini sungguh ironi ya begitu. Sudah dapat belum informasinya terkait dengan dugaan dari rekayasa BAP termasuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Propam? Ya tentu secara resmi Kompolnas baru berkoordinasi dan meminta klarifikasi berdasarkan apa yang ada di dalam pemberitaan, termasuk ada di pemberitaan media kompas.com. Jadi itu. Nah, yang kedua, dalam pantauan Kompolnas tentu yang sudah dilakukan dari pihak Polri, Polres Jaksel sepertinya telah memberikan penjelasan yang ini kita pahami sementara sebagai klarifikasi awal. Saya kira itu sudah bagus gitu. Nah, yang kedua tentu ini sangat memprihatinkan. Nah, diduga ada penyalahgunaan kewenangan di dalam menangani perkara yang dilaporkan, penanganan laporan kepolisian. Nah, dalam hal ini sesuai dengan yang sudah dijelaskan, sementara kalau kita lihat ya sudah bagus diproses di Propam, apakah ada pelanggaran kode etik. Sementara sih terlihat itu diduga ada prosedural, ya dugaan penyalahgunaan kewenangan, tidak menggunakan kewenangannya secara profesional, secara prosedural. Kalau memang ada diduga, apakah itu menambahkan barang bukti yang tidak terkait dengan perkara yang dilaporkan, yang itu misalnya apakah benar laporannya itu penganiayaan, tapi mengapa dihubungkan dengan dengan bukti narkoba ya. Tentu semuanya dalam proses. Dan ini yang masih kita nanti ya, seperti apa hasil pemeriksaan dari Propam begitu. Tapi kalau dari Anda melihat dari kejadian ini sendiri begitu, apakah dari Propam sendiri juga akan menggali informasi dari pembuat video? Ya tentu itu sepenuhnya kita akan pantau dulu bagaimana proses ada di Propam yang
tidak melaksanakan kewenangannya secara profesional, secara prosedural, kan itu dulu yang terlihat. Apakah nanti soal bukti rekaman itu kan bisa dimintakan dalam klarifikasi sebagai saksi. Kalau memang benar ada rekaman itu nanti bisa dimintakan sebagai bukti. Nah, tapi Bung Yasir, yang paling penting lagi ini kan laporan perkaranya kan ada laporan polisi dugaan penganiayaan, tentu ini tidak boleh terhenti. Nah, jadi ini tetap dilayani, diproses. Ketika ada penyidik atau penyelidiknya yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan, ya sementara ada proses propam ya itu berjalan. Ini tetap jangan sampai terhenti. Betul, jangan sampai kasus utama yang dilaporkan yaitu penganiayaan ini terhenti ya. Sembari juga masih ditelusuri oleh Propam terkait dengan dugaan penyalahgunaan seperti Anda sebutkan tadi. Kalau kita simak baik-baik video tersebut, sebenarnya ada sempat ada komplain begitu dari si pembuat video bahwa mengklarifikasi kok ini ada barang bukti narkoba yang dimasukkan, dan juga dari penyidik juga menyampaikan bahwa kalau tidak sesuai boleh dirobek saja begitu. Anda melihat ini lebih kepada kesalahan input atau ada kesengajaan di situ? Ya tentu karena ini dalam penjelasan itu ada dalam proses propam, saya kira ini yang kita dorong segera mendapatkan hasil. Kami sebagai pengawas fungsional kinerja kepolisian tentu akan memantau bagaimana selanjut proses propam ini, pemeriksaannya terhadap apa yang terlihat itu biar dilakukan pemeriksaan dulu. Soal rekaman itu bisa dimintakan klarifikasi kepada si pembuatnya, termasuk memang ada rekamannya nanti bisa dimintakan. Jadi itu Bung Yasir, kita dorong dan kita pantau proses yang ada di Propam, tapi proses penanganan laporan polisinya tetap mendapatkan pelayanan, jangan sampai terhenti di tengah jalan. Oke, kita pantau terus ya. Terakhir Bung Marslim, sebagai Komisioner Kompolnas tentu Anda terus melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Polri. Sepengetahuan Anda, sepengalaman Anda, sudah pernahkah ada kasus terkait dengan rekayasa, kasus yang mungkin pernah Anda tahu? Ya kalau kita kan menerima saran dan keluhan masyarakat, namanya masyarakat punya perkara yang dilaporkan, semuanya kan ingin dilayani, tapi dari pihak yang dilaporkan ya pasti kan tidak mau dikriminalisasi, memang ya mengeluhkan semacam bisa dikatakan diduga rekayasa ketika ada perkara perdata tapi dijadikan pidana, itu pasti keluhannya ya namanya diduga rekayasa. Tapi semuanya itu perlu mendapatkan klarifikasi dan kami pun Kompolnas tentu harus meminta klarifikasi apakah yang dikeluhkan rekayasa perdata menjadi pidana ini benar. Kalau itu dugaan-dugaan rekayasa, keluhan yang sifatnya keluhan-keluhan itu ada kita terima di Kompolnas. Baik, ini yang kita nantikan bersama, bagaimana Propam Polri yang terus mengusut ya dugaan rekayasa berita acara yang dilayangkan ini. Terima kasih Komisioner Kompolnas Mas Yusuf Warsim telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat.